مرحبا أهلا نوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحجي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وأصول وفروعهم، أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة، يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مسير السحاب، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar, kemudian kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Muttaqin, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala terima amal kita, Allah Ta'ala berikan istiqamah di dalam ketaatan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Qala muallif rahimahumullah, al-hadits ar-rabi' ashar, hurmatul muslimi wa mata tuhdar. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damru imri'in muslimin illa bi ihda thalath, ath-thayyibu zani wa nafsu bi nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu li jama'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kita telah sampai ke hadis yang ke-14 tentang keharaman bagi kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan terkecuali salah satu dari tiga hal. Yang pertama, as-sayyibi zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka dia mendapatkan satu hukum namanya rajam di dalam hukum Islam melalui proses pengadilan yang sah, bukan main hakim sendiri, tapi itu adalah keputusan hakim yang diambil berdasarkan bukti. Saksi matanya melihat sendiri dengan mata kepalanya terjadinya perzinahan tersebut.
Kemudian wan nafsu binafsi, yaitu kisos. Di dalam agama kita, agama Islam, jika kita membunuh orang, maka hukumannya juga adalah dibunuh, namanya kisos. Juga melalui proses pengadilan, bukan main hakim sendiri, proses pengadilan. Kalau pihak keluarga memaafkan, maka diwajibkan dia membayar diat. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan diat itu bagi orang yang telah dibunuh, diatnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu pun kalau keluarga daripada korban yang telah dibunuh ridho. Tapi kalau keluarganya menuntut tetap kisos, maka yang dilaksanakan lagi kisos. Ada seorang sahabat bernama Sayyidina Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Di dalam satu peperangan, Usama bin Zaid bin Harithah berduel dengan orang kafir di dalam peperangan. Terjadilah duel antara Usama dengan seorang kafir di dalam ghazwah, peperangan. Ternyata ketika duel tersebut berlangsung, yang menang itu adalah Usama. Sampai ini musuh terjatuh, senjatanya, pedangnya itu sudah terlepas dari tangannya. Kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mau membunuh. Maka orang kafir itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sudah memberikan pesan, jika ada musuh kalian sudah bersyahadat, maka jangan dibunuh, karena mereka sudah masuk Islam. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Usama bin Zaid bin Harithah, tetap dibunuh orang tersebut. Selesai dari peperangan, berita ini sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, bahwa Usama bin Zaid telah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Kemudian Nabi perintahkan untuk dihadirkan Usama bin Zaid di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, apakah benar engkau telah membunuh orang yang sudah bersyahadat? Maka Sayyidina Usama mengatakan, benar ya Rasulullah, dia syahadatnya karena takut mati. Karena ketika duel saya berhasil menang. Kemudian Nabi merespon, kalau begitu syaqqa batnahu. Syaqqa kita batnahu. Kau potong dia punya dada atau perut. Kemudian kau lihat hatinya, apakah benar dia bohong atau tidak mengucapkan kalimat syahadatain. Maksudnya adalah Nabi melarang orang yang sudah bersyahadat. Karena nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum yang zahir, adapun yang di hati itu Allah yang mengetahuinya. Makanya orang-orang munafikun dibiarkan hidup di Madinah. Padahal Nabi sudah tahu, Allah sudah kabarkan ini orang munafik. Tapi karena mereka berhukum dengan hukum zahir, solat, bersyahadat, maka tetap dianggap dia Islam. Tapi disuruh hati-hati. Disuruh hati-hati sama orang-orang munafikun. Kemudian Nabi perintahkan untuk Usama membayar diat kepada korban tersebut. Bayar diat 100 ekor unta. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, kitab sejarah dari perspektif fikih. Jadi kitab Sirah Nabawiyah dibahas, kemudian diambil istinbat hukum,
hukum syariat. Nah, salah satu kitabnya adalah Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kemudian kisah ini juga diceritakan oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawdul Unuf. Nah, ini harga daripada nyawa. Orang-orang kafir yang mereka tidak memusuhi umat Islam, mereka tidak mengganggu umat Islam, maka nyawanya itu dijaga di dalam syariat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahada lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang non-muslim yang melakukan perjanjian damai, kata Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, yakni mereka membuat perjanjian damai dan tinggal di satu tempat yang dikuasai oleh umat Islam dan mereka tidak mengganggu umat Islam, maka wajib menjaga mereka dan wajib tidak mengganggu mereka. Nabi katakan, siapa yang membunuh mereka maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya bau surga itu bisa dicium perjalanan 40 tahun menuju surga. Namun bagi pembunuh orang non-muslim yang mereka damai, mereka tidak mengganggu umat Islam dan mereka tinggal di negeri kita, ada perjanjian keamanan, maka tidak akan bisa mencium bau surga. Sehingga para ulama membagi, ada namanya zimmi, ada namanya harbi. Kalau kafir harbi, wajib kita untuk melawan, yaitu orang-orang kafir yang terang-terangan menyerang dan menzolimi umat Islam. Tapi kalau yang damai, maka wajib kita melindungi dan wajib kita tidak mengganggu mereka. Sehingga Allah sebutkan nafsan dalam ayat, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Sesungguhnya orang yang membunuh satu jiwa, Allah sebutkan satu jiwa, tidak mengenal jiwanya muslim atau jiwanya kafir. Allah nyatakan membunuh satu jiwa tanpa hak. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu. Jadi dosa yang sangat besar membunuh tanpa hak. Makna hak di sini adalah proses hukum yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi rejam, dilempar sampai mati dengan proses pengadilan. Hikmah yang luar biasa. Kalau orang yang belum nikah berzina tidak dihukum rejam tapi cambuk 100 kali. 100 kali cambuk. Tapi yang sudah menikah berzina dalam hukum Islam dilempar dengan batu sampai meninggal. Kenapa berbeda? Yang pertama, dosa yang dilakukan keduanya ini keadaannya berbeda. Orang yang belum nikah ini mungkin dia kalah dengan nafsunya sehingga dia terpeleset. Tapi yang sudah nikah orangnya rakus dan tamak. Sudah ada yang halal, dia masih cari yang haram. Hikmah yang berikutnya bahwa orang yang berganti-ganti pasangan akan muncul penyakit. Dan sudah ada penyakitnya di zaman modern, yaitu AIDS. HIV AIDS. Dengan hukuman tersebut, maka penyebaran penyakit tersebut tidak akan ada. Karena potensi yang paling terbesar terkena virus tersebut adalah orang-orang yang berzina berganti pasangan. Itu. Ini hikmahnya sudah 1000 tahun lalu dipraktekkan, ternyata sesuai dengan keadaan yang ada di zaman modern saat ini. Bahwa salah satu virus yang mematikan yang namanya AIDS itu, HIV AIDS, itu bisa menular. Dari ASI bisa mengenai anaknya. Kalau ibunya itu kena penyakit HIV AIDS, ASI diminum, lama-kelamaan bisa kena anaknya. Itu dikatakan oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Rawaiqul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam.
Kemudian yang ketiga, watarik lidinihil mufarik li jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dengan kumpulan umat Islam, murtad. Itu para ulama mengatakan juga proses pengadilan. Nah, murtad ini hukumnya berbeda dengan orang kafir. Kalau murtad dia muslim 10 tahun atau 20 tahun tiba-tiba dia murtad, selama dia murtad kewajibannya masih dihitung. Sholatnya, dia 30 tahun murtad kemudian kembali masuk Islam, 30 tahunnya sholat disuruh qadha. Sebagian ulama mengatakan berbeda orang kafir. Orang kafir dia kafirnya, non muslimnya 30 tahun, 40 tahun. Ketika masuk Islam tidak disuruh kewajiban yang lalu, dimaafkan. Tapi kalau murtad berbeda, dihitung tetap yang lalu. Ketika dia keluar dari Islam, kewajiban yang lalu tetap dihitung. Sebagai bentuk apa? Uqubah, hukuman bahwa keluar dari agama Islam itu sangat berat hukumannya dan sangat rugi orang yang sudah mendapatkan anugerah syahadatain kemudian dia keluar dari Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud saya sudah terangkan biografinya di pertemuan yang lalu-lalu, ya, biografi daripada sahabat bernama Sayyiduna Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar, termasuk orang-orang awal yang memeluk Islam. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islamnya menyatakan Ibnu Mas'ud ini orang ke-6 yang masuk Islam. Orang ke-6 yang masuk Islam di Makkah Al-Mukarramah. Ibnu Mas'ud kemudian di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardha, beliau pindah atas perintah Sayyidina Umar, pindah ke Irak, tepatnya di Kufah. Kemudian dilantik gubernur Ammar bin Yasir menjadi gubernur Kufah, sedangkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardha membangun madrasah di sana. Institusi pendidikan, dibuatlah pendidikan ilmu Nabi Muhammad SAW di Kufah. Maka disitulah lahir para tabi'in, kibarut tabi'in. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Alqamah, yang lainnya bernama Ibnu Masruq. Ini murid yang sangat populer yang keluar dari madrasahnya Ibnu Mas'ud. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah menyatakan bahwa metode pengajaran Ibnu Mas'ud kepada para kibarut tabi'in, para tabi'in besar. Jadi mereka bagi, ada tabi'in sigar, ada kibar. Sahabat juga ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Maknanya sahabat besar mereka yang usianya tidak jauh dengan Nabi dan masuk Islam sudah awal-awal keislaman di masa Nabi Muhammad SAW ada di kota Makkah. Nah, tabi'in juga demikian. Ibnu Mas'ud membuat metode pemahaman nas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan dua metode, pemahaman nakli wa akli. Secara nas dan secara akli, rasionalis. Di antara murid beliau yang sangat terkenal bernama Imam Ibnu Masruq, atau terkenal dengan nama Masruq Ibnul Azda bin Malik, meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ini salah satu murid daripada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian Ibnu Masruq atau Masruq Ibnu Azda ini punya murid, yaitu Imam Sya'bi diantaranya, seorang tabi'in yang sangat alim, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahumullah. Ibnu Masruq beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani sebagai Al-Imam Al-Qudwah Al-Alam.
Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala yang lahir 673 Hijriah meninggal tahun 748 Hijriah menyebutkan bahwa Masruq Ibnul Azda al-Imam, seorang imam, al-Qudwah, teladan, al-Alam, orang yang berilmu. Bahkan dikatakan oleh sahabat dekatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal bernama Al-Imam Yahya ibnu Ma'in, beliau mengatakan Masruq thiqatun la yus'al an mithlihi. Masruq ini adalah seorang periwayat hadis yang thiqat, tidak perlu ditanya tentang kredibilitas beliau, kemampuan beliau, kapasitas beliau. Artinya beliau diakui sebagai seorang rawi periwayat hadis dan sebagai tabi'in yang thiqat. Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya juga mengatakan kana thiqatan lahu ahaditsu shalih. Kana thiqatan lahu ahaditsu shalihatun. Beliau Al-Imam Masruq adalah seorang yang sikot. Sikot artinya jujur, kuat hafalannya, perilakunya baik, ibadahnya baik, terjauhkan dari dosa besar dan selalu menghindar terhadap dosa kecil. Itu namanya sikot dalam ilmu hadis. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah dalam kitabnya Tadribu Rawi, sarah daripada Tadrib Al-Imam An-Nawawi. Namanya thiqat, riwayat hadis mereka diterima. Nah, Al-Imam Al-Masruq termasuk thiqat dan meriwayatkan banyak hadis-hadis yang sahih, kata Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Ibnu Masruq mengatakan shallaitu khalfa Abi Bakrin. Saya ini sering sholat menjadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Tahun lahirnya beliau para ulama tidak mengetahui kapan beliau lahir. Yang mereka sepakati itu tahun meninggalnya, yaitu meninggal pada tahun 63 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan meninggal pada tahun 62 Hijriah. Kemudian pujian-pujian ulama terhadap Al-Imam Masruq, diantaranya Al-Imam Sya'bi. Al-Imam Sya'bi mengatakan ma'alimtu anna ahadan kana atlab lil ilmi fi ufukin minal afaq min Masruq. Saya belum pernah melihat ada orang punya semangat menuntut ilmu yang sangat luar biasa mulai dari ujung timur dan barat seperti semangat menuntut ilmunya Imam Masruq. Itu pernyataan Imam Sya'bi terhadap sosok Al-Imam Masruq. Kemudian Al-Imam Sya'bi juga mengatakan kana Masruq a'lama bil fatwa. Imam Masruq ini sangat pakar dalam fatwa fikih. Wa kana Syuraih a'lama bil qada. Adapun Al-Imam Syuraih Al-Qadi, seorang hakim yang sangat adil, itu ahli dalam bidang hukum pidana dan perdata Islam. Wa kana Syuraih a'lamu bil qada min Masyruq. Wa kana Syuraih yastashiru Masruqan. Nah, Syuraih sering musyawarah dengan Imam Masruq dan sebaliknya Imam Masruq tidak pernah bermusyawarah dengan Syuraih. Artinya adalah Imam Masruq ini jauh lebih alim daripada Al-Imam Qadi Syuraih rahimahullah. Qala Ibrahim An-Nakhi, ada seorang ulama tabi'in bernama Ibrahim An-Nakhi mengatakan, kana ashab Abdullah alladzina yuqri'una an-nas wa yu'allimunahum sunnah, adalah murid-murid Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan manusia membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu di antara mereka adalah Al-Imam Alqamah wal Aswad wal Ubaidah wa Masruq, dan Imam Masruq termasuk daripada muridnya Al-Imam sahabat mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhul Baghdad, beliau mengatakan innahu surik wa huwa shagir.
thumma wujid fasummiya Masruqa. Nama beliau ini unik, Masruq pakai qaf, Masruq, Masruq ibnul Ajda bin Malik. Masruq ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya orang yang pernah dicuri atau orang yang pernah diculik. Jadi arti daripada nama Imam Masruq adalah orang yang pernah dicuri. Berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahumullah dalam kitabnya Tarikhul Baghdad, innahu suriqa. Beliau waktu masih kecil, wa huwa shagir, pernah diculik orang. Tsumma wujid, akhirnya mereka mencari berhari-hari, akhirnya ketemu. Tatkala ketemu maka summiya Masruqa, akhirnya mereka menyebut beliau Masruqa, orang yang pernah diculik. Nama inilah yang populer, Imam Masruq. Ada beberapa ulama memang memiliki nama-nama yang unik. Di antaranya adalah Imam Masruq. Seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Mizi, salah satu murid daripada Al-Imam An-Nawawi, punya kitab namanya Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Di situ banyak sekali beliau sebutkan para ulama-ulama besar yang memiliki nama-nama yang unik. Di antaranya Al-Imam Masruq, artinya orang yang pernah diculik atau dicuri. Dan di situ banyak daftar-daftar ulama yang memiliki gelar dan nama-nama yang unik berkaitan tentang historis ataupun maknanya. Di antaranya ada ulama bernama Sa'id Al-Mukbiri. Sa'id Al-Mukbiri. Al-Mukbiri ini artinya orang yang tetangga dengan kuburan. Kalau kita baca kitab-kitab hadis yang tebal-tebal, nama seperti ini tidak asing. Tujuan para ulama memberikan gelar sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau profesi mereka atau julukan mereka, tujuannya agar bisa membedakan sesama para periwayat hadis. Karena yang meriwayatkan hadis ini banyak, ratusan ribu, bukan satu dua orang, sehingga banyak yang memiliki nama yang sama. Dari sinilah muncul gelar-gelar yang selalu mereka sebut di dalam kitab-kitab hadis. Nama ilmunya adalah Tarikhur Rijalul Hadis, sejarah para periwayat hadis. Di antaranya ulama yang memiliki nama unik adalah Sa'id Al-Mukbiri, Sa'id yang bertetangga dengan kuburan. Kenapa demikian? Ternyata disurvei, dibuat satu riset ilmiah oleh para muhaddithun. Kenapa sih orang-orang memanggil Al-Mukbiri, tetangga dengan kuburan? Ternyata ada historisnya, ada sejarahnya. Yaitu Imam Sa'id Al-Mukbiri ini tinggal di samping berdekatan dengan kuburan yang ada di kota Madinah. Jadi beliau punya rumah itu persis di sampingnya kuburan yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Akhirnya mereka memanggil dengan Al-Mukbiri, Sa'id Al-Mukbiri. Kemudian ada ulama lainnya yang memiliki julukan atau nama yang unik adalah Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil. Tawil artinya apa? Yang panjang. Humaid At-Tawil. Nah, kenapa dinamakan Humaid At-Tawil? Itu disebutkan karena tangannya panjang. Ini kalau dipakai di luar konteks ilmu hadis berdosa. Karena bisa jadi orang yang disebut itu tidak senang dengan sebutan itu. Sehingga banyak periwayat hadis yang diberikan julukan, ditanya kepada mereka, "Kau senang dengan julukan ini?" Dia bilang, "Sebenarnya dalam hati saya tidak suka julukan ini." Tapi sudah termaktub dalam kitab seperti itu untuk membedakan antara rawi yang memiliki nama yang sama.
namanya Humaid At-Tawil. Kemudian juga ada sastrawan besar namanya Al-Farazdaq. Al-Farazdaq. Al-Farazdaq ini artinya roti tipis yang besar. Kenapa diberikan julukan Al-Farazdaq? Karena mukanya itu seperti roti. Al-Farazdaq. Ada juga namanya Al-Imam Muslim Al-Batin. Al-Imam Muslim Al-Batin. Imam Muslim yang perutnya besar, perutnya buncit. Al-Imam Muslim Al-Batin ini pernah ditanya, engkau punya nama sering disebutkan Imam Muslim Al-Batin, kira-kira itu nama engkau senang tidak? Dia bilang, sebenarnya saya tidak suka nama itu. Tapi memang kenyataannya memang perutnya buncit, sehingga disebut Al-Imam Muslim Al-Batin. Ada juga ulama bernama Imam Sibawayh, pakar nahu sedunia. Nama aslinya adalah Amir bin Utsman. Dalam riwayat yang lain namanya Amrun bin Utsman. Meninggal tahun 180 Hijriah. Kalau kita belajar ilmu nahu itu diantaranya ulama yang sangat pakar dalam bidang tersebut adalah Al-Imam Sibawayh. Nama aslinya adalah Amrun bin Utsman, meninggal tahun 180 Hijriah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, nama asli beliau adalah Amrun bin Utsman atau Amir bin Utsman, tapi terkenal dengan nama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Bahasa Persia artinya adalah aroma wangi apel. Aroma wangi apel. Para ulama mengatakan kenapa beliau dipanggil dengan Sibawayh? Sebagian ulama mengatakan karena beliau ini punya hobi kalau lewat kebun apel selalu diambil tuh apel dicium. Ulama lainnya menjelaskan beliau punya aroma tubuh ini, wangi-wangian tubuh selalu beraroma bau apel. Hanya dipanggil dengan julukan Imam Sibawayh. Kemudian juga ada gurunya Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Muslim Ibnu Khalid Al-Janzi, mufti Makkah di zaman itu. Mufti di kota Makkah, namanya Al-Imam Muslim Ibnu Khalid Al-Janzi. Al-Janzi ini artinya adalah negro. Artinya negro karena beliau berkulit hitam. Kemudian ada seorang pakar qiraah namanya Imam Warash, ahli qiraah Al-Quran. Warash ini artinya adalah bule. Diberikan julukan bule karena kulitnya putih kemerah-merahan. Warash. Ada juga ulama namanya Qutrub. Imam Qutrub. Imam Qutrub ini murid dari Imam Sibawayh. Qutrub ini artinya adalah anak jin. Artinya anak jin. Kenapa memiliki arti anak jin? Dan julukannya dipakai Al-Imam Qutrub namanya. Karena kalau datang belajar kepada Imam Sibawayh, ini kan antri. Orang yang belajar kepada Imam Sibawayh ini antri. Beliau pakar dalam ilmu nahu. Nah, yang datang paling awal itu biasanya sebelum subuh baru bisa itu dapat pengajaran awal oleh Imam Sibawayh. Kalau datang siang antri. Saking semangatnya Imam Qutrub ini menuntut ilmu kepada Imam Sibawayh, itu tengah malam sudah datang. Sampai satu hari Imam Sibawayh keluar, mungkin mau ambil air wudhu, mau keluar, tahu-tahu tengah malam, nama juga tengah malam, dengar suara, langkah kaki. Imam Sibawayh ketakutan. Ini suara apa ini? Jangan-jangan jin. Ternyata keluarlah Imam Qutrub. Kemudian Imam Sibawayh bertanya, kenapa engkau datang tengah malam? Mau belajar. La haula wala quwwata. Belajar tengah malam. Ini jadwalnya habis subuh. Dia bilang, kalau saya habis subuh sudah antri.
Saya mau awal-awal waktu. Jadi tengah malam, mungkin jam-jam 4, jam 3, datang belajar ilmu nahu kepada Imam Sibawayh. Kemudian Imam Sibawayh mengatakan, memang engkau ini kayak anak jin. Datang tengah malam untuk belajar. Namanya kutruk. Kemudian ada imam juga namanya Al-Farra. Ini pakar bahasa Arab. Al-Imam Al-Farra. Al-Farra artinya orang yang menemukan kosakata baru dalam bahasa Arab. Bahasa Arab punya kosakata yang baru, itu ditemukan oleh Al-Farra dan banyak dikutip oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kamus beliau. 45 jilid kamus bahasa Arab, 45 jilid. Cetakan yang lain 40 jilid, cetakan yang lain 42 jilid, isinya kosakata bahasa Arab. Satu jilidnya hampir 1000 halaman. Disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Nama kitabnya Tajul Arus. Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Di situ disebutkan nama Al-Imam Al-Farra, paling banyak, sering disebutkan. Kemudian ada ulama bernama seorang sufi, Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi. Al-Hafi ini artinya telanjang kaki. Jadi selama beliau ketika sudah bertobat, menjadi seorang wali, dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Mulaqin dalam kitabnya Tabaqatul Auliya, klasifikasi para wali. Jadi Imam Bishr Al-Hafi ini ceritanya dulu mudminul khamr, pecandu minuman keras. Sering mabuk-mabukan. Satu ketika ia lewat di satu jalan, dia injak satu kertas yang ada tulisan nama Allah di situ. Maka dalam keadaan mabuk dia ambil itu kertas, dia mengatakan ini nama Allah yang agung. Diambil itu nama Allah yang tertulis di dalam kertas tersebut, dibawa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Kemudian dia bersihkan kertas tersebut, dia berikan wangi-wangian, dia mengatakan ini nama yang mulia, nama yang agung, nama Allah. Tapi di tangan pegang botol. Akhirnya dia buang itu botol, dia masuk ke kamar, itu tulisan Allah dipajang di kamarnya. Tertidurlah ini Bishr Al-Hafi. Di saat tertidur bermimpi mendengar suara yang begitu keras bersumber dari langit. Tidak ada wujudnya tapi ada suaranya. Maka suara itu menyatakan, ya Bishr, qad tayyabta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, kau telah mempercantik, memperbagus, memuliakan namaku di dunia, maka aku akan muliakan namamu di dunia dan di akhirat. Maka dia terbangun dari tidurnya, Allah berikan ilmu laduni kepadanya. Keluar dari rumahnya menjadi orang soleh, menjadi orang alim. Waktu keluar dia menggunakan sendalnya. Setiap berjalan dia berzikir, setiap duduk dia berzikir. Bahkan Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'ut Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali, ada menukilkan satu riwayat, saking sering berzikir tidur mimpinya zikir. Tidur mimpinya zikir, sehingga ketika posisi tidur mulutnya tetap zikir. Karena tidurnya mimpinya adalah zikir. Satu ketika dia berjalan, sendalnya ini pakai tali, hanya tali sendal ini ada yang putus. Sibuk dia urusin tali sendal, lupa zikir. Akhirnya dia bilang, astagfirullah, ini gara-gara tali sendal ini saya zikir. Zikir saya yang biasa saya lakukan sekarang saya lupakan. Maka dia pergi kepada Al-Ishaf, seorang tukang sepatu. Wahai tukang sepatu, tolong perbaiki ini sendal. Maka tukang sepatu itu mengatakan, engkau namanya Bishr? Iya benar. Kau terkenal senang berzikir kepada Allah. Tapi tadi saya lihat gara-gara tali sepatu engkau tidak zikir. Dia mengatakan benar. Masa seorang wali, seorang sufi hanya gara-gara sepatu dia lupa zikir kepada Allah. Maka dia katakan, hari ini saya tidak mau pakai sendal dan sepatu. Dibuang itu. Akhirnya jalan kaki terus, tanpa sendal, tanpa sepatu. Julukannya Al-Hafi.
Bishr al-Hafi, Bishr yang tidak pakai sendal dan tidak pakai sepatu. Kemudian juga ada seorang sastrawan punya nama Dikul Jin. Dikul Jin, ayam jagonya jin. Itu nama seorang penyair, seorang sastrawan. Dikul Jin, ayam jagonya jin. Kenapa diberikan julukan dengan julukan tersebut? Karena matanya itu seperti mata ayam. Dia punya mata seperti mata ayam. Kemudian orang-orang terdahulu, kalau ada sastrawan, para penyair, mereka melafadzkan, mereka menyebutkan syair-syair mereka secara spontanitas dan tersusun rapi kata-kata mereka, maka orang-orang akan mengatakan bahwa di sampingnya ada jin yang membisikkan. Jin yang membisikkan, kemudian dia menerjemahkan dengan lisannya. Akhirnya dijuluki Dikul Jin, ayam jagonya jin. Kemudian ada ulama, gurunya Imam Bukhari, namanya Ibnu Rahawayhi. Ibnu Rahawayhi itu gurunya Imam Bukhari. Rahawayhi ini artinya adalah anak jalanan. Rahawayhi artinya anak jalanan. Kenapa dinamakan anak jalanan? Al-Imam Ibnu Rahawayhi punya ayah itu lahir di tengah jalan. Jadi ibunya sedang hamil, mungkin 9 bulan, sedang jalan di jalan, tahu-tahu pecah ketuban, langsung melahirkan di jalan. Orang-orang memanggil ini sebagai Rahawayhi, anak yang terlahir di jalan. Ibnu artinya anak. Al-Imam Ibnu Rahawayhi adalah beliau punya ayah orang yang dilahirkan di tengah jalan atau di jalan. Itu namanya Rahawayhi, gurunya Imam Bukhari. Kemudian ada ulama bertanya, apakah julukan itu engkau suka disebut? Kalau saya tidak apa-apa, katanya tidak apa-apa. Makanya terkenal dengan nama Al-Imam Ibnu Rahawayhi. Kemudian juga ada namanya seorang penyair Al-Mutanabbi. Ini terkenal dalam kitab-kitab syair-syair, kitab-kitab syair Arabia, syair-syair Arab. Ini terkenal namanya Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ini artinya orang yang mengaku nabi. Karena dia sempat mengaku sebagai nabi, akhirnya dihukum mati. Tapi syair-syairnya itu masih banyak berada di kitab-kitab para ulama, namanya Al-Mutanabbi. Kemudian juga ada namanya Ibnu Hajib, seorang faqih, usuliun, ahli fikih, pakar usul fikih, punya kitab usul fikih judulnya Mukhtasar Ibni Hajib. Al-Hajib artinya adalah semacam ajudan. Al-Hajib artinya ajudan, karena ayahnya ini ajudannya pejabat. Lahir anaknya ulama, namanya Ibnul Hajib, anaknya ajudan. Ada juga yang terkenal yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, bernama Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, Abu Faraj Abdurrahman namanya. Az-Zawzi artinya apa? Jauzi artinya kelapa, anaknya kelapa. Ternyata diselidiki oleh para ulama, kenapa ini anak namanya kok anak kelapa? Beda dengan Zauziyah ya. Kalau Zauziyah Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Zauziyah Al-Qayyim. Kalau Al-Imam Ibnu Zawzi itu namanya Abu Faraj Abdurrahman Al-Baghdadi. Lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Disurvei oleh para ahli hadis, kenapa namanya anak kelapa? Ternyata kakek buyutnya ada namanya Ja'far. Punya kakek buyut namanya Ja'far ini tinggal di Baghdad. Kemudian di kampung tersebut pohon kelapa yang hanya tumbuh hanya di rumahnya. Sehingga mereka katakan, oh ini kelapa dia, anak kelapa. Turun-temurun dipakai sebagai gelar Al-Jauzi, kelapa. Ibnu Jauzi. Ini pengarang kitab terkenal Talbisu Iblis, Al-Muntazam. Kitab-kitab beliau terkenal, seorang ulama besar. Al-Mawdu'at, itu kitab beliau. Kemudian juga
Ada yang terkenal sering saya sebutkan namanya. Setiap pengajian pasti saya sebutkan nama ulama ini, yaitu Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi, Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi, lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Az-Zahabi ini artinya tukang emas. Tukang emas. Ada beberapa riwayat mengatakan, pendapat pertama mengatakan ayahnya beliau itu adalah tukang emas, sehingga dipakai julukan Az-Zahabi, tukang emas. Makna kedua, Az-Zahabi, beliau ini bisa menimbang-nimbang hadis Nabi dengan sanad dan riwayatnya beserta rawi-rawinya seperti tukang emas menimbang emas. Artinya orang kalau menimbang emas itu sangat hati-hati. Jangan sampai kurang timbangannya dan jangan sampai lebih timbangannya. Nah, beliau saking ahli menimbang hadis Nabi dari sisi matannya, dari sisi sanadnya, dari sisi periwayatnya, saking hati-hatinya dan teliti seperti tukang emas. Maka diberikan gelar Az-Zahabi. Kemudian juga ada ulama lainnya memiliki nama yang unik, yaitu Al-Imam Al-Mawardi. Punya kitab fikih namanya Al-Hawi, Mukhtasar Ibnu Muzani, 19 jilid kitabnya. Punya kitab juga Adabud Din wa Dunya. Punya kitab juga Al-Ahkamu Sultaniyah. Punya kitab tafsir juga An-Nuqat wal Uyun. Itu karya-karya beliau semua. Al-Mawardi ini ternyata dari dua kata, ma'un dan wardin. Ma artinya air, wardin artinya bunga mawar. Karena mereka satu keluarga profesinya adalah penjual air bunga mawar, hingga diberikan nama Al-Mawardi. Kemudian juga ada ulama namanya Al-Jassos, punya kitab tentang ahkamul Quran. Al-Jassos ini artinya tukang batu tela. Nah, lihat tukang batu tela zaman dulu ulama. Profesinya tukang batu tela. Cetak itu tela. Batu bata dicetak. Nanti waktu istirahat ngajar. Punya kitab terkenal ahkamul Quran namanya Al-Imam Al-Jassos, pakai sod. Itu artinya tukang batu bata. Tukang batu tela, tapi ulama. Ada juga namanya Ibnu Khalkan. Khalkan ini seorang pakar sejarah, punya kitab namanya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman. Itu kitab biografi para ulama, karyanya Ibnu Khalkan. Nah, Khalkan ini dinamakan Khalkan itu karena diambil dari dua kata, khollikan. Kholli artinya tinggalkan itu, kosongkan. Kan adalah kana. Karena beliau punya kakek buyut, sebagian ulama mengatakan ayahnya beliau itu kalau bicara selalu di belakang pakai kan. Ini ya kan? Ini iya kan? Iya kan? Nah, ternyata orang Arab juga ada menyebutkan kan. Iya kan? Iya kan? Akhirnya ada ulama mengatakan khollikan. Itu kan dibuang saja, jangan kan terus di belakang. Akhirnya julukannya dipakai khilqan atau khalqan dari kata khollikan, buang itu katakan. Nah, itu. Kemudian ada ulama, ini yang luar biasa, ulama masyhur, mujtahid, derajatnya mujtahid, namanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Ibnu Daqiq Al-Id ini terkenal ulama, ahli hadis, ahli fikih. Beliau kuasai dua mazhab, berfatwa dengan dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Namanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id di Mesir. Di Mesir. Ibnu artinya anak. Daqiq artinya tepung terigu. Al-Id artinya hari raya Idul Fitri. Anak tepung terigu di hari raya Idul Fitri. Ternyata ada sejarahnya kenapa diberikan gelar demikian. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ketika tiba hari raya Idul Fitri, beliau hendak ingin melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, keluar dengan pakaian yang sangat putih dan kopiahnya seperti roti. Dan kopiahnya berwarna putih.
Maka orang-orang melihat kopiah yang dipakai seperti roti, seperti tepung roti, mereka katakan, oh ini Ibnu Daqiq, ini anaknya tepung ini, tepung roti. Al-Id di hari raya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ketika hari raya Idul Fitri, beliau ditugaskan berkhutbah. Khutbah hari raya Idul Fitri. Ketika hendak mau keluar, karena kan sholat hari raya Idul Fitri pagi hari, mau keluar mau berkhutbah, istrinya perintah, wahai suamiku, tolong beli tepung terigu, ini kue belum ada ini. Dia bilang, wahai istriku, ini mau khutbah saya. Entar habis khutbah, jangan sekarang, biar selesai sholat Idul Fitri sudah ada kue. Terjadi cekcok. Ini gimana mau khutbah nih? Akhirnya dipaksa sama istrinya, harus beli. Sudah mengalah. Maka beliau cepat-cepat keluar cari toko, cari warung, mau beli tepung. Ternyata sudah azan, sudah apa namanya? Orang di masjid sudah penuh, sedang menunggu khatib. Khatib lagi sibuk cari tepung terigu. Dia lihat di masjid, ya Allah sudah penuh. Ada yang kenal, wahai imam, ini mereka lagi nunggu antum khutbah. Kan kalau hari raya sholat dulu kan? Jadi sampai sholat juga sudah selesai, sudah tidak sempat sholat. Dia bilang nih gara-gara tepung ini. Akhirnya sudah dia naik ke mimbar sambil bawa tepung. Tepung taruh di samping. Ini orang jamaah semua lihat, kenapa nih sampai bawa tepung? Yang lucunya, beliau saking semangatnya berkhutbah, tiba-tiba di tengah-tengah khutbah istrinya datang, teriak dari luar, suamiku, tepungnya mana? Tepungnya mana? Disitulah mereka juluki dengan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, anak tepung terigu di hari raya Idul Fitri. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini ada yang unik. Subhanallah ya. Para ulama ini mereka rajin menulis. Sampai dikatakan ada orang punya nama unik, mungkin hanya satunya orang yang punya nama seperti ini. Jadi namanya Abu Barakah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah, nama kitabnya. Ada orang namanya Abu Barakah. Dia punya abah, dia punya ayah namanya Muhammad. Mereka nih satu keluarga saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Muhammad itu ada 14 orang. Jadi ayahnya Abu Barakah punya ayah namanya Muhammad. Ayahnya Muhammad punya ayah namanya Muhammad lagi. Ayahnya lagi namanya Muhammad. Ayahnya lagi nama Muhammad. Sampai 14 nasab namanya Muhammad semua. Namanya Abu Barakah bin Muhammad 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 bin Muhammad. 14 Abu Barakah. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan kajian kita tentang Imam Masruq di pertemuan berikut dari biografi beliau. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana anit ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.